Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dimanapun berada, kenapa kita mesti pergi ke Mesir? Nanti akan dijelaskan oleh Ustadz Zaini. Pada Ustadz disilakan. Baik ayah bunda, abang kakak yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala. Bang Rahmat, Ya. Ustadz Rizky, Ustadz kita, Ustadz Abdurrahman dan Ustadz Salahuddin. Kehidupan kita di dunia ini sangat terbatas, Ustadz. Namun kehidupan kita yang terbatas ini menentukan kehidupan kita yang panjang di akhirat. Betul. Maka kita harus persiapan. Dan kalau orang sudah meninggal dunia, kata Nabi SAW, terputus amalnya, Bang Rahmat. Iya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Idza mata bani Adam in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmu yuntafa'u bihi aw waladun salihun yad'ulah." Manusia kalau mati, anak Adam ini kalau mati, terputus seluruh amalnya kecuali 3 hal. Yang pertama, sedekah jariah, wakaf, infak, dan sebagainya yang digunakan untuk di jalan dakwah, pendidikan, untuk kepentingan umat, kemaslahatan masyarakat. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat yang diamalkan. Jika diajarkan banyak muridnya mengajarkan lagi kepada yang lain dan terus diamalkan terus-menerus seperti itu, maka pahalanya tidak akan terputus meskipun dia telah meninggal dunia. Dan yang ketiga, ini yang paling penting. Bagaimana kita dapat melahirkan anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya, baik orang tuanya masih hidup maupun orang tuanya telah meninggal dunia, telah wafat. Meskipun orang tuanya telah wafat meninggalkan dunia, maka dia akan senantiasa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan pahala jariah dari Allah Subhanahu wa taala melalui anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Syaratnya anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Cuman kita dalam kehidupan ini, ketika terlahir seorang anak, kita dapat menyadari anak ini adalah amanah dari Allah. Kita harus menjadikan anak kita soleh dan solehah. Tapi kemudian ketika anak tidak kita didik dengan baik, maka dia bisa menjadi fitnah dalam kehidupan kita. Ya kan Ustaz? Oleh karenanya, melalui Yayasan Sahabat Al-Quran, ingin menjadi bagian berkontribusi bagi umat, berkontribusi bagi dakwah, berkontribusi bagi dunia. Mudah-mudahan kita bisa menjadi wasilah bagi ayah, bunda, bagi abang, kakak semuanya, bagi kakek, nenek semuanya yang ingin mendambakan anaknya, cucunya, generasinya menjadi orang yang soleh, yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Tidak hanya soleh, tapi menjadi kader ulama. Dan sesungguhnya program kita melalui Yayasan Sahabat Al-Quran adalah program kaderisasi ulama. Kita mengantarkan putra-putri kita, Provinsi Kepulauan Riau, khususnya Tanjung Pinang, serta masyarakat Indonesia seluruhnya, kita mudah-mudahan bisa menjadi mediator, menjadi fasilitator untuk mengantarkan putra-putri terbaik kita untuk melanjutkan pendidikannya ke Mesir. Untuk sekolah setingkat SMP SMA di Ma'had Al-Bu'us, mengantarkan untuk ke perguruan tinggi, kuliah di Universitas Al-Azhar. Kenapa kita ke Mesir? Kenapa ke Al-Azhar? Karena Mesir dan Al-Azhar merupakan salah satu pusat peradaban keilmuan Islam. Al-Azhar merupakan perguruan tinggi tertua di dunia, melahirkan para ulama. Di Mesir ada Imam Syafi'i yang merupakan ulama mazhab, menjadi rujukan masyarakat muslim dunia. Bahkan di Mesir juga Imam Syafi'i meninggal dunia, kita bisa menapak tilasi perjuangan, pemikiran dan dakwah beliau. Di sana ada makamnya Imam Syafi'i, dan kemudian di sana juga ada makam sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian di sana banyak melahirkan para ulama. Dan Indonesia, alhamdulillah, sampai saat ini terus menerus setiap tahun dan setiap masa putra-putri kita yang melanjutkan pendidikannya ke Mesir. Hari ini ada ulama-ulama yang merupakan alumni Al-Azhar Mesir. Ada Ustadz Abdul Somad, ada Presiden Abdurrahman Wahid, kemudian ada Tuan Guru Bajang, gubernur 2 periode di Nusa Tenggara Barat, dan kemudian ulama-ulama lainnya lagi yang merupakan jebolan dari Al-Azhar Mesir. Nah, kita berharap
di tengah masyarakat kita perlu bimbingan dari para ulama, perlu kita senantiasa menjadi pelanjut perjuangan dakwah. Karena Nabi SAW merupakan khotamun nabiyyin, sudah Allah panggil. Dan kemudian kita berharap mudah-mudahan kita bisa menjadi bagian untuk melanjutkan perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Mudah-mudahan kita dapat melahirkan warasatul anbiya. Pewarisnya para nabi siapa? Para ulama. Nah, kita berharap putra-putri kita menjadi kader-kader ulama. Mungkin kita sebagai orang tua belum memiliki kapasitas sebagai seorang ulama. Kita melahirkan putra-putri kita, anak kita, cucu kita, ponakan kita, anak tetangga kita, anak teman kita. Kita dorong semuanya. Ayah bunda yang punya anak, mudah-mudahan bisa mengantarkan putra-putrinya melanjutkan pendidikan ke Mesir, ke Ma'had Al-Bu'us atau ke Universitas Al-Azhar Kairo. Dan kemudian bagi kakek nenek yang punya cucu, dorong, support cucunya juga bisa melanjutkan pendidikan ke sana. Kita punya anak tetangga, punya anak binaan, punya anak saudara, punya anak teman, antarkan putra-putri kita ke sana. Sehingga perjuangan Rasulullah SAW senantiasa berkesinambungan, sehingga kita layak di kelak